Hi guys, uh, welcome back to my channel. It's great to be back again. Jadi hari ini gua mau unboxing sekaligus kasih review singkat tentang True Wireless headset. Nah, ini barangnya guys. Jadi True Wireless headset ini yang 5.0, mereknya Hestia. Ini banyak di tipenya di sini seperti kalian bisa lihat di Q32 dan warnanya black, dan ini bisa kalian dapatkan di marketplace online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain dengan harga di bawah 200.000. Dan di sini kalian bisa lihat, nah ini ada spesifikasinya. Kalian lihat, gue bacain ya. Ini Bluetooth version 5.0 dengan working distance-nya. Jadi dia working distance-nya 10 meter, charging time-nya 1-2 jam, terus working time-nya kurang lebih sekitar 4 jam untuk earbuds-nya. Earbuds baterainya kapasitasnya 50 mAh dengan frekuensi 8 kHz ya. Terus dia punya input current-nya 5 volt dengan 1 ampere dan output current-nya 5 volt dengan 1 ampere juga. Jadi kita langsung buka aja guys, biar kita lihat dalamnya apa aja adanya. Jadi ini kita buka. Oke, nah dari sini barangnya. Nah ini casingnya, dan ini earbuds-nya ada 2. Nah di bawah sini kita dapat, ini ada 2 pasang silikonnya, dan ini ada buku manual sama kabel charger. Nah, sekarang kita buka, kita lihat. Nah ini barangnya, casingnya terbentuk dari materialnya plastik. Finishingnya ya cukup oke lah ya, rapi ya. Di sini ada 2 port, ini ada in dan out. Yang in, yang micro USB ini untuk kita ngecas casingnya, dan yang ini, yang besar ini, USB port yang besar ini untuk kita gunakan kalau kita mau ngecas HP. Jadi casing ini menurut spesifikasi yang gua baca, dia punya kapasitas 2000 mAh. Nah, dengan kapasitas segitu dia bisa digunakan untuk ngecas handphone. Jadi ya sifatnya darurat sih ya. Jadi kalau saat kita pas lagi mendadak kehabisan baterai, kita bisa pakai ini untuk ngecas handphone kita dari sini. Nah, dalamnya seperti apa? Mari kita buka. Ini dalamnya seperti kalian lihat. Di sini ada display. Nah, display ini untuk menunjukkan kapasitas baterai dari si casing ini. Nah, ini kapasitas baterainya nanti tertera di display ini, dan di sini dua kanan kiri ini tempat docknya ya, dock dari earbuds-nya, dan di sini ada kayak apa magnetnya itu. Nah, itu buat ngecasnya. Jadi kalau dia dimasukin, dia akan otomatis charging earbuds-nya. Nah, ini bentuknya transparan, di sini nanti akan kelihatan. Dan kalau kalian lihat di atas sini, kalau kelihatan di atas sini, bagian atas ini ada 4 titik kalau nggak salah. Ini nanti ada LED-nya bakal nyala untuk menunjukkan ini apa namanya, indikator dari earbuds-nya. Oke, nah sekarang ini earbuds-nya kita copot, kita keluarin. Nah, ini. Nah, pertama-tama sebelum digunakan, menurut buku petunjuknya, sebelum digunakan untuk pertama kali sebaiknya casingnya dicas dulu, sama earbudsnya juga dicas. Jadi nah ini kita masukin aja begini langsung. Ini langsung kita masukin begini. Nah, ini juga kita langsung masukin. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini muncul. Nah, ini menunjukkan indikator dari persentase kapasitas dari casing ini. Nah, ini seperti kalian lihat, saat di berwarna merah ini
ini artinya dia sedang dicas. Jadi dia sedang mengecas, sedang mengisi daya dari earbudsnya, maka dia akan berwarna merah. Nah, saat dia penuh, maka lampu merah yang berwarna merah ini akan mati. Nah, ini kalau kita tutup, nah kita bisa lihat, masih bisa lihat dari sini, gitu ya. Nah, kalau kalian mau bisa lihat, nah itu kalian bisa lihat, nah itu LED biru yang running itu, yang jalan sequential itu. Nah, ini LED berwarna biru ini menandakan dia lagi charging. Nah, sekarang gimana cara connect-nya ke handphone? Sebenarnya sangat mudah. Jadi sebelum gue tunjukin cara connect-nya, jadi kalau pas kita angkat, dia berwarna seperti ini, seperti kalian bisa lihat, dia kedip-kedip, warnanya berganti antara merah dan biru. Itu artinya dia sedang mencari, sedang berusaha pairing, gitu. Dia sedang berusaha pairing, yang artinya dia belum terhubung. Nah, kemudian dari earbudsnya sendiri, di sini, ini di bagian yang kecil ini nih sebenarnya tombol yang bisa kalian tekan. Jadi fungsinya untuk apa? Kalau kita tekan dan kita tahan kurang lebih 4 detik, kita tahan, ini dia menyala ya guys. Nih kita coba tahan kurang lebih 4 detik. Nah, ini kita tahan, maka dia akan mati. Dan kalau kita tekan lagi, tekan selama kurang lebih 4 detik, maka dia akan menyala. Jadi tombol ini fungsinya kalau ditekan 4 detik, ditekan dan tahan selama 4 detik, dia akan berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan earbuds ini. Kalau kita tekan sekali, aja secara singkat, ini dia untuk play atau untuk pause. Kalau kita tekan 2 kali secara singkat, 2 kali, nah ini fungsinya untuk untuk maju ke lagu berikutnya. Kalau kita tekan 3 kali, ini untuk mundur ke lagu sebelumnya. Nah, kalau dalam posisi kita sedang nelpon, kalau kita tekan sekali, itu untuk untuk menerima dan atau memutus panggilan. Dan bila kita tekan 2 kali, itu untuk misalkan ada telepon masuk gitu ya, kita tekan 2 kali, itu artinya kita mereject. Oke. Nah, sekarang untuk pairingnya. Nah, untuk pairingnya sebenarnya sangat mudah. Jadi dia bisa stereo, dalam artian dua earbuds ini sekaligus dipakai, jadi dia stereo suaranya, atau bisa single aja, single mode, jadi mono, satu aja yang kita pakai. Nah, untuk single mode, kalian ambil yang kiri dan kemudian pairing di handphone, dan setelah dia connected, nah itu udah cukup single mode. Dan kalau kalian mau stereo, tinggal ambil yang sebelah kanan diambil, nah nanti dia akan otomatis dia connect jadi stereo. Tapi kalau kita ambil yang sebelah kanan aja, dia akan single mode aja. Saat kita ambil yang sebelah kiri, kita keluarin yang sebelah kiri, dia akan tetap single mode, dia nggak bisa pairing. Jadi kalau kita mau single mode terus otomatis pairing ke earbud satunya supaya jadi stereo, kita harus ambil yang sebelah kiri dulu. Nah, caranya sangat mudah, untuk pairing juga sangat mudah. Jadi kita tinggal cabut aja yang sebelah kiri ini, kita cabut. Nah, kemudian kita hidupin koneksi Bluetooth di handphone, dan kemudian cari device-nya, dia bernama Q32. Nah, begitu itu kita langsung connect aja. Nah, misalkan kayak gini ya, kita coba ya. Nah, ini kita coba, ini ada handphone. Nah, ini kita coba. Nah, ini Bluetooth ya. Nah, ya, kalau kalian bisa lihat, nah ini kita turn on, Bluetooth-nya kita hidupkan. Nah, ini ada tulisan turning Bluetooth, dan kemudian kita scan, maka nanti akan kita cari
Nah ini dia kan kedip-kedip, nah dia artinya lagi berusaha pairing. Nah ini kita scan, nah ini ketemu. Nah ini kalau kalian bisa lihat Q32, nah kita tekan, nah maka dia sudah terhubung, dan ini dia otomatis mati. Dan dia udah terhubung, kalau kita pasang dia akan kedengeran gitu loh bahwa teleponnya udah connected gitu loh. Dan ini bahasanya dalam bahasa Inggris. Nah untuk nah ini kita kan tadi ini kita udah cabut yang kiri, sebelah kiri ini kita udah cabut duluan. Nah jadi kalau kita mau stereo kita tinggal cabut yang kanan aja, dia nanti akan otomatis tuh dia akan langsung hidup dan akan langsung otomatis dia stereo kanan kiri gitu loh. Tapi kalau kita pakai yang kiri, yang dari sebelah sini dulu, yang kanan dulu, saat kita ambil juga yang sebelah kiri, dia nggak akan bisa otomatis stereo, dia bakal gagal pairingnya gitu. Oke. Dan ini saat kita dengan posisi begini, saat kita balikin ke sini, dia akan otomatis ngecharge dan kemudian nanti dia bisa mati sendiri. Nah, kalau saat kita cabut dia akan otomatis on ininya. Nah, jadi oke guys, segitu aja. Sama satu lagi, ini kebetulan gue udah tes juga. Gue udah tes suaranya untuk kuping gue yang orang awam, suaranya udah cukup bagus dengan harga yang segini. Gue nggak bisa minta lebih, maksudnya buat gue kualitas suara yang dihasilkan udah cukup bagus. Boleh dibilang dengan harga segitu worth it banget, dan juga bassnya juga bagus. Jadi nggak rugi lah ya gitu ya, dengan harga di bawah 200.000 kita dapat barang seperti ini gitu. Sama gue juga mau kasih lihat ini, jadi buat kasih lihat ke kalian ini proses chargingnya. Oke guys, satu lagi ya, jadi untuk ngecas ini, jadi ini kita masukin di sini dan kemudian kita colokin ke handphone, dan ini udah kita colok. Nah kalian lihat dia ini yang seperti kalian lihat. Nah dia bisa ngecas ya guys. Nah ini kita colok gitu. Nah ini dia ngecas. Nah untuk ngecas ininya, untuk ngecas casingnya, nah ini yang kecil kita colok di sini, yang di atas, port yang di atas, port micro USB, dan yang ini kita colokin ke kepala charger. Oh iya, satu lagi, gue juga lupa. Ini untuk pemasangannya, kalau menurut di user manual, jadi kita pasang begini, kemudian kita putar ke atas begini. Jadi oke guys, segitu dulu aja video dari gue kali ini. Jadi video ini cuman unboxing sama review singkat aja, sama ngejelasin gimana fitur-fitur yang ada di True Wireless headset ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan apabila kalian ada pertanyaan atau komentar apapun yang ingin kalian berikan, silahkan tulis di komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini serta share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you for watching and see you in the next vlogs. Bye bye.